Halo halo, kembali lagi bersama saya Mister Joy dalam React Ing bahas dunia anime. Kali ini Mimin mau ngebahas mengenai alur cerita One Piece, tapi tidak semua ya, karena kalau semua itu bakal panjang banget. Tapi pasti Mimin buatin juga. Yuk kita langsung ke pembahasan, let's go! Dengan lebih dari 30 alur cerita yang memiliki konflik, tema, dan seni yang unik, masing-masing alur cerita menawarkan sesuatu yang unik untuk dinikmati. Tidak heran jika serial ini memiliki penggemar yang setia bahkan setelah puluhan tahun, termasuk Mimin juga. Kalian pasti bingung alur cerita mana yang paling menarik karena setiap kali masuk alur cerita baru anime ini terasa berbeda layaknya sebuah anime baru. Oleh karena itu, kali ini kaum lucu 08 akan memberikan 8 alur cerita terbaik dalam perjalanan Luffy dan kawan-kawannya. Soalnya kalau misalnya penggemar baru mau maraton, takut nanti matanya rusak seperti saya ya. Kalau maraton itu, wah, itu bakal habis berapa bulan tuh nonton sampai Wano. Sedangkan ini udah ribuan episode. Langsung aja ini alur cerita One Piece yang menarik menurut Mimin versi kaum lucu 08. Yang pertama, Sabaudi Archipelago, Arc Sabaudi Archipelago. Alur ini adalah yang paling penting dalam sejarah One Piece. Dimulai dari salah satu adegan yang paling ditunggu-tunggu para penggemar. Ketika Luffy memukul salah satu Tenryubito sampai dia pingsan, menandakan bahwa Luffy tidak peduli dan sangat membenci para bangsawan. Hal itulah yang kemudian mengundang Admiral Kizaru ke tempat ini. Di sini juga kita melihat untuk pertama kalinya Luffy yang merasakan kekalahan telak dan kehilangan teman-temannya. Inilah yang membuat Luffy sadar bahwa mereka harus berlatih lagi mengasah kemampuan sampai akhirnya mereka berkumpul kembali layaknya orang yang berbeda setelah 2 tahun berlatih. Di arc ini juga Luffy bertemu dengan Silver Rayleigh dan diperlihatkan 11 anggota Worst Generation ya, 11 supernova juga diperlihatkan dalam arc ini. Yang kedua, Impel Down. Alur Impel Down dimulai setelah Luffy memutuskan untuk menyelamatkan kakaknya Ace yang dipenjara. Awalnya Luffy sempat dikalahkan sang kepala penjara Magellan dengan bantuan dari rekan ayahnya Ivankov dan Inazuma pasukan revolusi ya. Dia berhasil keluar dari tempat itu dan Luffy berhasil masuk Impel Down dengan bantuan ya buah Hancock yang bucin ke Luffy. Alur ini menarik karena Luffy mendapatkan banyak teman baru seperti musuh lamanya Crocodile hingga Jinbei. Jinbei bukan musuh lama Luffy ya tapi musuhnya Ace dan sekarang jadi kru Mugiwara. Selain itu, Luffy juga berhasil mengukir sejarah dengan keluar dari penjara mematikan Impel Down bersama ratusan tahanan lainnya. Selain Crocodile, Jinbe, dan Ivankov, ada juga Lord Buggy. Lord Buggy juga ikut andil dalam pelarian Luffy dari Impel Down menuju ke Marineford. Arch ini sebelum Marineford jadi habis ini mereka ke Marineford menyelamatkan Ace, tapi hanya Luffy dan Jinbe yang memiliki tujuan yang sama. Yang lainnya itu memiliki tujuan berbeda-beda. Kepentingan mereka berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga Marineford. Alur Marineford menjadi alur terakhir sebelum Luffy dan kawan-kawannya menjalani latihan dan cerita memasuki time skip selama 2 tahun. Tidak hanya itu, alur ini juga salah satu yang paling penting karena alur ini terjadi pertarungan yang melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Shichibukai, Admiral, dan Yonko. Dalam alur ini juga terjadi hal yang sangat menyedihkan yaitu kematian saudara Luffy, Ace, dan bajak laut terkuat saat itu, Shirohige. Sebelum mati, Shirohige sempat menggemparkan dunia dengan pernyataan kalau One Piece itu memang ada, membuat dunia seperti memasuki era baru lagi. Menurut saya ini Arch Marineford ini alasan saya maraton One Piece ya, ketika itu saya masih kelas 2 SMK melihat cuplikan Marineford dan saya mulai maraton One Piece terus dari Marineford sampai sekarang terus nontonin One Piece karena alur Marineford ini sangat menyedihkan bagi Luffy ya, dan ada flashback Luffy, Ace, dan Sabu juga. Ini alur Marineford ini the best lah. Sampai saat ini yang paling the best. Dan yang keempat ada Enies Lobby. Banyak yang bilang kalau Enies Lobby merupakan alur paling menarik dan seru. Alur ini memperlihatkan latar belakang tragis Nico Robin dan memperkenalkan transformasi Gear Second Enter Luffy. Nah, alur ini kan ada flashbacknya Robin. Saya nangis tuh waktu flashback Robin, saya nangis. Bener-bener menyentuh banget ya, sedih banget. Alur ini juga memperlihatkan adegan paling ikonik ketika Luffy membakar bendera pemerintah dunia untuk menyelamatkan dan melindungi Robin. Dengan melakukan itu, mereka sama saja dengan menyatakan perang terhadap seluruh dunia, membuat mereka menjadi penjahat internasional. Dan di arc Enies Lobby ini banyak momen sedihnya. Yang pertama, Robin ya, kilas balik Robin, flashbacknya Robin, terus Going Merry dibakar ya, Going Merry sudah tidak membantu, sudah tidak menemani perjalanan kru Mugiwara lagi. Pokoknya arc ini banyak adegan sedihnya lah. Di sini bahasa di arc ini saya banyak nangisnya nih. The best juga sih.
Dan sebelum Enies Lobby juga ada Water Seven juga the best. Dan di sini juga Luffy mendapatkan kru baru yaitu Cutty Flame atau Cyborg Frankie. Dan yang kelima, Dressrosa. Alur ini menceritakan kedatangan Luffy di pulau Dressrosa yang indah. Namun siapa sangka di balik keindahan pulau ini terselubung kekejaman salah satu penjahat terkuat dan paling jahat dan favorit saya, yaitu Heavenly Yaksha atau Don Quixote do Flamingo yang memanfaatkan kedudukannya sebagai si Cibukai selama belasan tahun. Alur ini juga menampilkan adegan mengharukan ketika Luffy bertemu kembali dengan saudara angkatnya Sabo, serta pengenalan transformasi Gear Force yang telah lama dinanti. Luffy juga mendapatkan sekutu baru dan membentuk armada besar topi jerami yang terdiri dari sekitar 5.600 orang. Di arc ini juga banyak misteri yang terungkap bahwa Sabo masih hidup, terus ada admiral baru, Iso atau Fujitora ya. Di arc ini juga awal dari kepergian Sanji meninggalkan kru dan pokoknya banyak lah. Di sini juga God Usopp, julukan God Usopp ada ya. Julukan Usopp itu ganti. Tadinya Sogeking menjadi God Usopp. Pokoknya Dressrosa the best lah, soalnya ada Dovi juga, ada Doflamingo. Mantap nih, Doflamingo itu salah satu penjahat atau villain dalam One Piece favorit saya ya. Dan di sini juga terungkap bahwa Doflamingo itu dulunya adalah Tenryubito kaum naga langit ya. Dan dalam ars ini juga terdapat flashback Law ya, Law kecil. Law kecil itu dulunya anggota keluarga Don Quixote. Terus dia ditolongin sama Corazon, adiknya Dovi, yang ternyata dia adalah sekutu angkatan laut atau pasukan intelnya angkatan laut yang dididik oleh Sengoku. Flashback Law itu termasuk ya sedih juga sih, menurut saya sedih banget. Kemudian ada Thriller Bark. Dalam alur ini memperlihatkan pertarungan Luffy dan kawan-kawan dengan pasukan zombie yang dibangkitkan oleh salah satu si Cibukai, Gecko Moria. Mereka juga harus berhadapan dengan raksasa Ors yang diberi kemampuan karetnya Luffy. Alur ini juga populer karena memperkenalkan musisi topi jerami Brook sebagai kru baru dari topi jerami. Dan juga aksi Roronoa Zoro melawan Bartolomeu Kuma. Adegan tersebut memperlihatkan Zoro yang berusaha mencegah Kuma membunuh Luffy dengan setuju untuk menanggung semua rasa sakit yang dia derita dalam pertarungan dengan Moria. Hal ini membuat Zoro hampir mati, menunjukkan besarnya perjuangan Luffy untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam arc ini kita bisa lihat bahwa kesetiaan Zoro kepada Luffy itu sangat besar. Terus juga Luffy mendapatkan kru baru yaitu Brook, terus Zoro juga mendapatkan pedang baru dari Ryuma, salah satu samurai terkuat dari Wano ya. Di sini banyak banyak kesannya lah dalam thriller ini, dan khususnya dalam arc ini itu sangat kocak, sangat lucu ya, apalagi zombie-zombinya. Saya kira serem, ternyata kocak zombinya itu. Dan di sini juga ada diperkenalkan salah satu putri dari Big Mom yaitu Lola. Dan yang ketujuh ada Whole Cake Island. Dalam alur ini, Luffy untuk pertama kalinya melawan seorang Yonko, Big Mom. Tujuan mereka hanyalah untuk mencuri kopian Road Poneglyph yang disimpan Big Mom dan membawa pulang Sanji yang ternyata seorang pangeran dari kerajaan Jerma dengan masa lalunya yang tragis dan kasar. Tujuan dari alur cerita ini bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk selamat dari kemurkaan Big Mom. Walaupun begitu, pertarungan hebat tetap terjadi ketika Luffy berhadapan dengan putra terkuat Big Mom, Charlotte Katakuri, menjadikannya salah satu lawan terberat yang pernah dia hadapi. Setelah alur Whole Cake selesai, harga buronan Luffy meningkat menjadi 1,5 miliar belly. Dan ia juga mulai disebut-sebut sebagai Yonko yang kelima. Dalam arc ini juga kita diperlihatkan Luffy membangkitkan Snake Man ya, dan jurusnya Black Mamba dan King Cobra diperlihatkan dalam pertarungan melawan Katakuri. Yang kedelapan ada Wano Kuni. Alur Wano adalah alur cerita yang sedang berlangsung di One Piece, di animenya khususnya, dan hari ini itu sudah selesai, sudah arc Wano itu sudah selesai ya. Cerita dimulai ketika Sanji dan kawannya tiba di Wano hingga akhirnya bajak laut topi jerami bersatu kembali. Peristiwa besar pertama memperlihatkan pertarungan hebat antara Luffy dan Kaido hingga akhirnya Luffy kalah telak. Dalam Wano Kuni ini banyak misteri yang terkuak ya, banyak misteri yang terungkap, banyak banget, pokoknya nggak bisa dibeberkan dalam 5 menit atau berapa menit. Nanti saya bikinin episode spesial aja ya untuk Wano, karena Wano itu sangat panjang dan banyak misterinya, dari mulai adanya Pluton di Wano, terus hubungan Joy Boy dan bangkitnya Garnica, terus Luffy beraliansi dengan Kid lah, pokoknya banyak lah. Nanti saya bikin bikin episode spesial Wano ya, mungkin memakan waktu hampir 2 jam lebih nanti saya bikin. Nah itu guys, tadi adalah alur cerita atau arcs di One Piece yang menarik menurut kami ya, kaum lucu 08. Menurut kami dari 31 arcs One Piece yang sudah terbit atau dianimasikan, itu 8 yang terbaik menurut kami.
Oke, sekian video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis dan support, follow, subscribe, like, share, pokoknya semuanya deh. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai berjumpa lagi. Adios.